menyampaikan tentang penguasaan diri. Dibahas ada 7, ya ada 7, yaitu 1, pengertian penguasaan diri. Yang kedua itu adalah mengapa perlu penguasaan diri. Yang ketiga, manfaat penguasaan diri. Yang keempat, bagaimana memperoleh penguasaan diri. Yang kelima, bagaimana menjaga penguasaan diri dalam hidup kita. Dan yang keenam, yaitu akibat tidak ada penguasaan diri. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Apa pengertian dari penguasaan diri? Pengertian penguasaan diri menurut Kamus Strong di nomor 1446 disebut sebagai ekaretia, yang dibaca sebagai ekaratia, artinya penguasaan diri, pengendalian diri. Asal dari kata sifat dari kata ekrates, kontrol, disebut sebagai kontrol diri, terdiri atas kata en dan ek, artinya di dalam kita ada kata benda, dan ada kata kratos, artinya kekuatan atau kekuasaan di dalam diri kita. Jadi ada suatu kekuatan di dalam diri kita yang mengontrol, ya, ada otoritas kekuasaan. Jadi kita ini tidak hidup semau kita, tapi ada kekuatan dari Roh Kudus sendiri mengontrol hidup kita. Itu pengertiannya. Artinya mampu memiliki kuasa otoritas untuk mengarahkan, memerintah atau melarang diri sendiri terhadap nafsu, keinginan, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, dan juga kecanduan, juga egois, dan lain-lain. Jadi ada kekuatan yang mengendalikan semua itu. Jadi inilah wujud manusia rohani yang dominan, kekuatan buah roh ini memerintah dalam hidup kita. Penguasaan diri ialah buah roh dalam Galatia 5 ayat 23, sama dengan karakter Kristus. Penguasaan diri bukan urapan. Karakter penguasaan diri dibentuk dari hasil latihan. Mengapa perlu penguasaan diri? 1, penguasaan diri membuat kita mampu berpikiran lebih matang, lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Penguasaan diri merupakan fondasi pengembangan karakter. Tanpa penguasaan diri, maka tutur kata, sikap, dan tindakan tak terkontrol sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Kita sering cenderung bereaksi spontan atau reaksi yang bertindak dulu baru berpikir kemudian. Biasa orang kalau ya berpikir dulu, bertindak dulu baru berpikir, ini membuat kita kadang-kadang ada gangguan. Nah, seperti itu. Manusia cenderung ingin hidup semaunya sendiri, dan kita perlu penguasaan diri agar kita tidak terbuang sesudah memberitakan Injil dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Manfaat penguasaan diri: 1, meminimalisir kita membuat kesalahan atau tindakan buruk. Kita bisa fokus kepada Tuhan, ya, kita bijak ambil keputusan, bisa mengatasi masalah emosional, lebih tenang, ya, bisa introspeksi, evaluasi diri, ya, bisa menghadapi segala keadaan, hubungan lebih harmonis dengan yang lain, dan juga tidak terbawa arus, ya, meningkatkan kesabaran, dan juga hidup lebih terarah, dan terakhir mampu mengatur berbagai hal. Itu manfaatnya. Karena kita lihat bagaimana penguasaan diri kita bangun dalam diri kita. Sesudah menerima baptisan Roh Kudus, karena penguasaan diri adalah buah Roh Kudus, maka kita perlu pertama dibaptis Roh Kudus dulu. Kalau belum itu, ya kita bisa pakai kekuatan alamiah saja tuh, ya, penguasaan diri secara alamiah. Ya, itu. Ya, perubahan pikiran untuk mengerti kehendak Allah. Jadi waktu Tuhan menjamah merubah pola pikir sehingga kita bisa mengerti, oh ya, saya ini mau diatur, dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Ya, puji rohani.
yang tinggi ya dalam renungan firman secara continue, konsisten setiap hari ya, itu membuat kita bisa punya penguasaan diri, karena penguasaan diri hanya berupa larangan, jangan ini jangan itu ya. Karena itu Tuhan itu menggantikan pola Taurat dengan pola kasih, pola hubungan, pola komunitas. Maka komunitas yang bagus itu seperti ayat ini, bahkan ditambahan satu ayat lagi, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman jadi manusia, diam di antara manusia. Jadi firman jadi manusia, diam di antara kita, itu maksudnya adalah supaya kita bisa punya sahabat sejati namanya firman Tuhan. Diajar, dididik berulang-ulang tentang penguasaan diri. Jadi mesti diingat-ingatkan, di-sharing ulang ya. Di sini dan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 itu tentang didikan pedagogiknya orang Yahudi yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa. Dididik ulang-ulang, diajar ulang-ulang seperti itu. Lalu bertindak selalu hati-hati. Ya kalau nggak hati-hati ya tidak ya selalu akan salah. Lalu didampingi atau pendampingan diberi nasihat tentang penguasaan diri. Ya contoh kisah Naaman. Naaman ini kan sakit kusta. Dan dia tidak diobati oleh siapapun kecuali Nabi Elisa. Nah pada waktu dia minta izin dari Raja Ben-Hadad untuk datang ke Israel untuk mengalami kesembuhan, maka dia datang ke Israel dan dia menyerahkan surat kepada Raja Israel. Raja Israel marah-marah. Wah saya ini ke Tuhan. Nah ini. Lalu Elisa berkata, serahkan dia kepadaku. Nah, pada waktu datang ke Elisa, Elisa tidak keluar rumah, hanya seorangnya PDP lah, pendeta pembantu begitu. Keluar rumah, lalu berkata, pergi. Suruh dia mandi 7 kali Yordan. Wah, langsung Naaman marah-marah. Bukankah kampungku sungai lebih bagus daripada sungai Yordan? Saya tidak. Ya, dia marah-marah, bentak-bentak. Tetapi Naaman bisa punya penguasaan diri kalau didampingi orang-orang nasihat yang hebat, memberitahu, dia memberi nasihat. Tuhan kan dia beritahu hal yang tidak berat-berat, suruh mandi saja. Kalau ya Tuhan cuma suruh mandi, enggak kerja berat-berat. Nah langsung Naaman dia taat. Jadi penguasaan diri terjadi karena ada pendampingan. Ya bersyukur bahwa kita ada dampingan ya, pendampingan. Kalau enggak pendampingan, minimal istri kalau sudah berkeluarga, minimal suami kalau berkeluarga, itu saling mengingatkan, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau pasangan sudah tidak ini lagi, sudah duda atau sudah janda, ya kita pun komunitas, ya mungkin juga mandi fellowship atau komunitas share atau yang lainnya yang dibuat untuk saling, atau persahabatan antar dua orang seperti Daud dan Yonatan, seperti itu juga bisa. Oke. Bagaimana pula penguasaan diri? Nah ini mas sambungannya, ini harus dicegah. Nah, ini kisah Abigail dengan Raja Daud nih. Jadi Daud ini kan marah-marah, dia pertama sandang pedang kita bunuh Nabal, itu bebal sekali. Ya emosional datang gitu, lalu dicegah oleh Abigail dengan sikap kerendahan hati, kebaikan hati dan juga murah hati. Ya di saat amarah meledak raja, nah raja langsung berhenti untuk bertindak gegabah. Jadi istilahnya kalau mau ya tadi pertama nasihat biasa, yang kedua dicegat dengan orang yang rendah hati. Jadi kerendahan hati, kelembutan, murah hati mencegah orang untuk bisa istilahnya kebablasan gitu, artinya bisa meledak emosinya seperti itu. Jadi memang seorang pemimpin rohani kita harus seperti ini ya. Jadi kadang-kadang kita marah tegas, kadang kita mesti betul-betul mengalah untuk hal yang lebih indah, lebih menang. Nah, seperti Abigail lakukan ini. Ada satu lagi di sini disebutkan, ini. Bagaimana pula Tuhan yang turun tangan langsung ini? Ini Tuhan taruh duri dalam daging, Paulus ini. Ya, supaya pemakaian Tuhan dan misi Tuhan ini kasih karunia Tuhan. Paulus punya penguasaan diri yang tinggi sekali, dia taruh duri dalam daging. Nah, seperti itu. Artinya bahwa ada suatu kelemahan yang kita doa tengking, puasa berhari-hari, nggak pernah sembuh-sembuh, berarti Tuhan itu cuma satu, kuasai diri dan rendah hati aja, udah aman tuh. Ya, daripada kita bandel-bandel, tetap tengking doa sampai salahkan orang, wah pendeta saya, gembala saya, Pak Agus kurang iman, ini saya sakit-sakit melulu, nah gitu. Padahal enggak, Tuhan punya maksud membentuk watak kita agar kita punya penguasaan diri, nah seperti itu. Jadi memang itulah
pengertian-pengertian. Nah ini. Masih ada satu lagi, ini. Bagaimana menjaga penguasaan diri? Pertama, kalau ada sesuatu, kalau kita ngomong, tapi diam aja, kayak Yesus begitu. Diam aja, nggak usah lantai. Ngomong pun nggak percaya, udah diam aja. Ya, jadi saya memiliki sikap seperti kalau ngomong suatu orang nggak dengar, udah diam aja. Terserah, kata orang Inggris, up to you. Aku begini adanya. Gitu aja, kan penguasaan diri kita terjadi. Daripada emosi meledak, udah begitu adanya. Itu cara menjaganya. Cara kedua adalah kita hidup terikat janji. Ini orang-orang ini, mungkin Bapak Ibu bisa kenal orang-orang ini. Ya, orang-orang ini akan diikat dengan kuasa api Tuhan dari sorga, sehingga ya semua akan diikat di dalamnya. Ya, api Tuhan dalam suatu komunitas yang benar, kita akan saling menjaga sehingga penguasaan diri ini akan terwujud. Nah, seperti itu contoh aja ya, bahwa kita ya kalau kuasa Tuhan datang ya seperti ini ya, sungguh luar biasa. Ada email juga ya ini. Ya, tapi kalau ada api diangkat ya kita nggak ada apa-apa, tapi api kalau datang ya sudah, kita aman. Dalam komunitas ada kuasa Tuhan bergerak, jadi kita saling punya hikmat dan saling menolong satu sama lain. Nah, seperti itu. Bagaimana menjaganya hidup disiplin rohani saya, rohani seperti saat teduh ya, teratur doa puasa, bisa ibadah korporat, ibadah komunitas sel, mandi fellowship dan lain-lain, bisa buat aja, atau makan bersama juga boleh. Ya, Nah, gitu. Jadi itu menjadi kita menjaga agar penguasaan ini tetap ada. Kalau enggak ya kerepotan. Nah, kita seperti itu contoh ya. Nah, gitu. Jadi apalagi ya, bagaimana menjaga? Yang ketiga adalah kita hanya percaya kepada penghakiman Tuhan, bukan panggil diri sendiri. Paulus berkata dalam firman Tuhan ini, entah aku dihakimi dengan cara apapun, hanya Tuhan yang benar. Jadi kita percaya satu sumber, gak boleh sumber yang macam-macam. Itu membuat hati kita mudah, kita kena gosip, kena fitnah, apalagi hoax. Ya, itu membuat kita, jadi kita hanya percaya kepada satu sumber, namanya firman Tuhan. Nah, ini latih untuk kuasai diri. Jadi kita berlatih setiap hari kuasai diri. Itu olahragawan. Terlatih, penguasaan dilatih, pikiran kita, latih perasaan kita. Makanya seorang pelayan Tuhan, dia harus punya saat teduh, dia harus punya ketenangan, dia harus punya waktu dengan Tuhan, waktu dengan dirinya, dia melatih dirinya, sehingga tetap ada hidup dalam penguasaan diri. Rasul Paulus berkata di ayat awal tadi, ini ulang lagi di sini. Akibat tidak penguasaan diri akan jadi rakus, mabuk, mabuk jiwa, mabuk tubuh. Kalau mabuk jiwa itu dalam mabuk cinta, mabuk doit, mabuk kedudukan, ya, mabuk harta gitu. Kalau mabuk tubuh ya cuman alkohol doang tuh. Ada mabuk laut, nah puyeng. Terikat rokok, ketagihan, ya, terikat obat-obatan, narkoba, terikat dengan media yang tidak berguna. Sekarang zaman IT, ya, banyak hal kita lihat dan alami. Ya, tapi kalau nggak berguna yang kita terikat, ya tidak aman, lalu telat terjadi, ya, telat, selalu terlambat, tidak tepati janji, lalai. Nah, itu. Lalu terikat dengan TV, nontonnya berjam-jam, tapi berdoanya ngantuk sepanjang jam. Kalau nonton mati terbelalak. Apalagi film Korea yang notabene hanya ya ujung-ujung masuk rumah sakit, gila gitu aja, film-film gitu doang tuh. Ya lihat, wah, orang kok doyan sekali film ginian. Paling ujungnya tabrakan, masuk rumah sakit. Begitu cuma ujung-ujung. Begitu. Tidak ada, berkata tidak pada hal yang salah ini. Jadi ABS tuh, aduh, jaga perasaan ngomong, takut dia tersinggung, nah gitu. Itu orang nggak punya penguasaan diri seperti itu. Lalu tidak, ya terikat hutang. Nah ini, boleh kita berhutang, tapi tidak terikat oleh hutang. Ya, nafsu seks yang tidak wajar atau dosa seks dan sebagainya. Nah, ini. Lalu akibat tidak penguasaan diri ini fenomenal satu ini. Ya, Musa diperintahkan untuk
Ya marah, dia marah-marah, terseret emosi. Akibatnya apa? Membuat contoh Nabi Musa. Ya, Musa ini diperintahkan ngomong agar air keluar tuh. Tapi dia pukul batu sampai 3 kali. Akhirnya Tuhan marah, tidak menghormati keputusan Tuhan, sehingga tidak masuk tanah perjanjian. Terseret emosi. Ya, itu akibat. Nah, ini seperti jadi ini namanya dosa orang rohani ini, ya toh. Kadang-kadang ya kayak begitulah keadaannya. Makanya saya ingat kepada satu peristiwa, perempuan pelacur diseret orang Farisi di muka Yesus. Lalu Yesus mengambil sikap tunduk dan tulis di tanah. Ya, saya renungkan kenapa ya Yesus itu bisa lakukan hal seperti itu. Saya mendapat suatu pengertian, ada dua tindakan Yesus seperti itu. Pertama, Yesus mengalihkan perhatian agar tidak melihat penghakiman mereka. Yang kedua, suatu gambaran figuratif bahwa manusia dari tanah mesti tulis hukum di hati mereka, baru mereka berhenti untuk berbuat dosa dan berhenti menghakimi. Karena nubuat Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan menulis firman di akal budi manusia. Jadi kalau Tuhan menulis di tanah dengan jarinya, artinya bahwa seperti zaman Musa, Tuhan menulis firman di lubuk batu. Artinya bahwa Tuhan kembali menulis firman di akal budi manusia. Baru bisa berhenti berbuat dosa dan bisa ada penguasaan diri. Nah, akibatnya apa lagi? Ini Esau. Esau tidak punya penguasaan diri, maka hendak menerima berkat, ya, ia ditolak. Ya, ini Esau. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, Esau ditolak waktu menerima berkat. Dia tidak berkesempatan memperbaiki kesalahannya. Inilah Esau dikuasai oleh hawa nafsu cabul, kemarahan, ya, kepahitan, dan dia tidak penguasaan diri. Akibatnya dia ditolak menerima berkat. Seperti itu. Ini gambaran-gambarannya. Nah, terakhir kesimpulannya, tidak panjang, ya. Ini buah roh kepada kita. Pertama, buah Roh Kudus sangat komplit, ya, sangat komplit diberikan kepada manusia. Yang kedua, berbahagialah orang yang mengerti, melatih dirinya dengan semua itu, sehingga mendapat apa buah Roh Kudus. Yang ketiga, gunakan kesempatan untuk memiliki buah Roh Kudus secara keseluruhan, dari kasih sampai pada penguasaan diri. Yang keempat, jika sudah memiliki kuasa Roh Kudus, ya, jika seseorang memiliki kuasa Roh Kudus itu untuk melayani, ya, sedangkan memiliki buah Roh Kudus adalah ya kita menjadi seperti Yesus Kristus.